Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, setelah era reformasi muncullah suatu kesepakatan dalam letter of intent dari IMF. Di dalamnya ingin mereform sistem politik kita yang sebenarnya sangat baik berdasarkan tradisi budaya bangsa, menjadi sistem politik one man, one vote, one value, yang mana kemudian partai bergerak menjadi partai elektoral, catch all party. Kehilangan yang namanya identitas politik, semua bergerak hanya demi kepentingan elektoral. Praktek-praktek seperti ini sudah saatnya di dalam pemilu 2024 nanti, belajar dari 2019 yang lalu, kita kedepankan politik melalui pemilu yang betul-betul bermartabat. Yang kelima, penyelenggara pemilu memastikan agar seluruh asas pemilu betul-betul dapat dijalankan. Keenam, netralitas negara, berikut seluruh aparatur negara. Jadi ketika kami menyusun calon anggota legislatif, muncul aspirasi agar Pak Abdullah Azwar Anas, Menpan RB, untuk juga menjadi caleg. Tetapi Ibu Mega mengatakan bahwa tugas pokok dari Pak Abdullah Azwar Anas sebagai Menpan RB adalah menjaga netralitas birokrasi. Maka Ibu Mega mengatakan jangan calonkan Pak Abdullah Azwar Anas karena oleh fungsinya meskipun beliau dari PDI Perjuangan harus menjaga netralitas dari aparatur negara. Yang ketujuh, memperkuat peran pers yang sehat dan kedepankan etika jurnalistik. Ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi tentang polusi budaya kita, tentang bagaimana sebagai otokritik dari insan pers sering menyampaikan berita itu sekedar untuk mengejar apa yang disebut sebagai soundbite, sehingga di dalam pemilihan judul pun seringkali hanya mengejar suatu gambaran bagaimana muncul berbagai kontroversi terkait dengan politik. Karena itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, politik identitas dalam praktek telah mereduksi kualitas demokrasi. Untuk itu pelembagaan parpol, pendidikan politik untuk rakyat, dan disiplin partai, serta kontestasi pemilu yang mengedepankan politik gagasan dan desain masa depan merupakan jawaban yang sangat penting sekiranya dapat dilakukan secara sistemik untuk menangkal berbagai hal yang negatif di dalam pelaksanaan pemilu. Penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, netralitas aparatur negara, dan penyelenggara pemilu menjadi infrastruktur yang sangat penting termasuk pers di dalam mencegah konflik akibat berbagai politik yang diwarnai oleh fitnah, politik identitas yang membelah persatuan bangsa. Pada akhirnya diperlukan komitmen dari seluruh pihak untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan cara-cara yang berkebudayaan. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri dengan pantun. Ini saya buat tadi, karena Habib sahabat kami ini sukanya membuat pantun, jadi kita nggak buah kalah. PDI nomor 3, pantunnya 3. Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Salah satu bacawa pres yang lurus, tegak, dan suka wedang ronde. Pemikirannya luas hingga beberapa dekade. Di tangannya rakyat semakin pede, saudara-saudara sekalian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Sampurasun. Saya mohon maaf memperkenalkan Pak Jarod Saiful Hidayat. Monggo berdiri Pak Jarod, Ketua DPP, yang nanti karena ada tugas untuk mendampingi para ketua umum memimpin rapat konsolidasi, maka nanti tanya jawab terkait dengan apa yang kami paparkan nanti akan dibantu oleh Bapak Jarod Saiful Hidayat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan merdeka!